Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik, selalu baik, dan tidak pernah tidak baik. Doa saya, kebaikannya itu senantiasa mewarnai kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, barangkali pernah marah? Ya, semua orang pasti pernah melakukan hal ini. Namun jika pertanyaan saya tadi diganti, begini, apakah Bapak, Ibu, Saudara seorang pemarah? Nah, barangkali Bapak Ibu akan mengatakan, tentunya tidak. Kenapa? Ya karena pemarah itu adalah sifat. Jadi seseorang karena sesuatu hal yang tidak jelas, dia bisa marah. Kesukaannya marah-marah tanpa penyebab yang jelas. Marah memang tidak berdosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun juga pernah marah. Nah, sebenarnya marah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bertujuan supaya orang yang dimarahi itu justru dia bisa mengalami hal-hal yang jauh lebih baik, supaya tidak jatuh ke dalam dosa, supaya dia tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus pun pernah memberi penegasan bahwa setiap orang boleh marah, ya. Jadi boleh marah, silakan. Kalau memang harus marah, ya marahlah. Tapi jangan dibuat-buat, ya. Jangan menjadi sifat. Nah, yang harus kita cermati adalah marah yang bagaimana sih sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus menyarankan kalau memang harus marah, marahlah. Nah, menurut Paulus orang yang boleh marah itu memang harus memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Yang pertama, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Kalau kamu marah, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Artinya, kalau kita marah, jangan melibatkan pihak lain dalam kemarahan kita. Misalnya, kita marah karena sesuatu hal, tapi kemudian akhirnya kita libatkan suami atau istri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemarahan kita. Kita melibatkan anak-anak barangkali yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemarahan kita. Kita marah dengan orang-orang teman kita barangkali juga. Atau kita marah, kemudian akhirnya saking marahnya itu, kemudian ayam yang baru lewat itu menjadi sasaran kemarahan kita. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya bahwa kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Nah, selebihnya ya, kalau kita marah jangan sampai kemarahan itu berlarut-larut, ya, sampai matahari terbenam. Belum padam amarah kita. Nah, kemudian kalau hal demikian terjadi, maka kemarahan kita itu secara tidak sadar akan menjadikan kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam, dan kemudian ada akar pahit.
Nah, karena itu kita harus bisa membatasi kemarahan kita agar iblis tidak berpeluang untuk memakai kemarahan kita melakukan aksinya. Nah, jika iblis menggunakan kemarahan kita untuk melakukan aksinya, ya kita akan kehilangan kesadaran dan akal sehat. Dan hal itu pasti akan sangat fatal akibatnya. Nah, seperti yang disampaikan Paulus itu tadi, ya ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Tetaplah pakai logika dan hati nurani, maka kemarahanmu itu tidak menimbulkan dosa. Begitu kira-kira. Haleluya. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati dengan tayangan video singkat ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan memberkati lebih banyak lagi orang. Tekan tombol like jika Anda suka dengan tayangan video ini dan share kepada saudara, teman, sahabat, keluarga di sosial media lain yang Anda gunakan. Jangan lupa pula tekan tombol lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Tuhan memberkati.